penggerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnania. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Di sini saya akan melakukan pra-supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Irma Latifah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Neni. Selamat siang. Apa kabar Ibu Irma hari ini? Selamat siang. Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Neni? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat juga Bu Irma ya. Baik, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Sebelum saya melakukan proses supervisi kelas, ada tujuan tertentu yang ingin saya capai. Tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Mengapa kita melakukan percakapan ini sebagai persiapan awal kegiatan pembelajaran? Ya Bu Adnania, saya pikir percakapan ini sangat penting sebagai langkah awal persiapan kegiatan pembelajaran. Ini juga akan membuat kita lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga kita dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa kita. Bagus sekali Bu Irma. Berarti sebagai langkah awal, mari kita bicara tentang tujuan pembelajaran Bu Irma ya. Baiklah, apa tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan? Dari berdasarkan rancangan yang sudah saya tulis, saya membuat rancangan pembelajaran tentang siswa mampu mengukur pencemaran udara dan air, juga bagaimana cara mengatasinya. Oh, jadi begitu ya Bu ya. Mengenai area pengembangan Bu ya, bagaimana Ibu Irma merencanakan pembagian kelompok? Saya berencana membagi kelompok dengan mengetahui kemampuan siswa, keterampilan, juga keaktifan siswa. Saya juga berencana menggunakan proses pembelajaran berbasis masalah atau PBL dengan metode diskusi, tanya jawab, dan juga penugasan. Selain itu juga saya akan mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Oh, aduh, bagus sekali ya Bu Irma, dengan rencana Ibu Irma. Terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu Irma gunakan nantinya di dalam kelas? Untuk medianya, saya berencana menggunakan video yang menyangkut dengan materi saya tadi, dan juga menggunakan lembar LKPD serta PowerPoint, dan menggunakan laptop. Oh iya. Nah, terus kira-kira kapan ya Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran di kelas? Saya ada jam mengajar itu di kelas 11D pada hari Selasa di jam ketiga dan 4. Gitu ya. Terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan datang untuk melakukan supervisi kelas pada hari Selasa depan dengan Ibu ya, di kelas 2D pastinya, di jam 3.4 ya Ibu ya. Oke. Setelah itu Ibu, kita akan melakukan percakapan untuk membahas hasil observasi nanti. Bagaimana menurut Ibu? Saya sangat setuju, dan saya juga akan siap untuk disupervisi dan untuk percakapan berikutnya. Saya akan menunggu supervisi dari Ibu nanti di kelas saya. Semoga kegiatan pembelajarannya berjalan lancar, Bu. Oke, terima kasih banyak Ibu Irma atas waktunya hari ini ya, yang sudah menemani saya untuk melakukan pra-supervisi akademik. Iya Bu Nani, sama-sama Bu Nani. Oke, sampai jumpa Bu Irma nanti di hari Selasa, oke? Baik Bu Adnania, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Raja
Coba baca. Berdoa dimulai. Ada yang tidak datang hari ini? Siapa? Zahra. Kemana Zahra? Sakit ya. Yang gak ada kabar ada? Ada. Siapa lagi yang gak ada kabar? Oke, Zahra sakit. Nazira Allah masih sakit juga ya? Belum sembuh? Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang pencemaran air dan pencemaran udara. Sebelumnya ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Masih apa? Lingkungan hidup, manfaat lingkungan hidup. Jadi karena kita sudah tahu apa manfaat lingkungan hidup, kita akan melanjutkan tentang permasalahannya ataupun pencemaran yang dihadapi oleh lingkungannya. Sebelumnya Ibu mau kalian fokus terlebih dahulu. Ketika Ibu bilang hai, kalian jawabnya fokus, dan ketika Ibu bilang fokus, kalian jawabnya hai. Mengerti? Mengerti. Hai. Fokus. Fokus. Hai. Hai. Fokus. Yang semangat dong. Kenapa nggak semangat yang cowok? Kita ulang ya. Hai. Fokus. Fokus. Hai. Fokus, fokus. Hai. Oke, udah semangat. Gimana Fari? Sehat? Alhamdulillah sehat. Raja kenapa? Nggak ada? Baiklah. Materi kita hari ini tentang pencemaran udara dan air. Bisa kalian lihat nanti dari artikel yang akan Ibu tampilkan. Jadi Ibu meminta kalian duduk kelompok. Baiklah, sebelah sini untuk kelompok 2, yang sini 2 deret ini kelompok 1 ya. Boleh silakan langsung bergabung. Jadi kalian akan mengamati pertanyaan yang Ibu tanyakan. Dari artikel ini nanti bisa kalian lihat atau bisa kalian cari jawaban dari artikel yang akan Ibu bagikan sekarang. Di kertasnya nanti kalian tulis nama kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh kalian tuliskan dalam biografi aja. Kalau misal mau bentuk awan, saya mau awan atau saya mau hidrosfer. Kelompok saya namanya hidrosfer Bu. Kelompok saya namanya gunung Bu. Kelompok saya namanya Amerika Bu. Boleh silahkan ya. Itu kreasi kalian untuk nama kelompok yang kalian sukai, tetapi menyangkut dengan materi geografi. Ini untuk pertanyaan yang akan kalian jawab. Boleh dicatat terlebih dahulu atau terlihat?
Nanti satu kelompok yang tampil, maka satu kelompok yang memberikan umpan balik. Misal kelompok A yang tampil, kelompok B memberikan umpan balik. Begitu juga sebaliknya ya. Finish. Udah nih kelompok 2, kelompok 1. Ini bisa langsung dibaca. Yang pertama bisa kalian lihat ini gambarnya. Terlihat? Terlihat. Bagaimana polusi udara ya? Bisa langsung kalian bacakan. Jelas nggak? Langsung dijawab terus kalau sudah ada temu. Kalau memang sudah baca sampai bawah, biar ibu setorang lagi. Udah nih.
1. Apa? 12 ditambah 1. 121. Ada yang lain? 12 ditambah 1. Cluenya berulang-ulang. Apa? Jawab aja. 213. Berapa? Oke, kita skip karena ada yang jawab tapi kurang tepat. Cluenya masih sama, berulang-ulang. 10 ditambah 10. 1100. Setelah ini 10 ditambah 10. 1010. Ada yang mengerti pertanyaannya? Enggak. Tadi ibu bertanya atau cluenya pertama berulang-ulang. Ya kan? Coba perhatikan jam. Jam itu dari angka 1 sampai angka 12. Ya. 12 ditambah 1, jawabannya 13. Ya kan? Tapi karena nggak ada 13, kembali lagi ke 1. Jawabannya 1. 12 tambah 1, jawabannya 1. Ini bukan untuk jawaban matematika ya, tapi ini hanya sekedar game aja. Jangan nanti kalian kenal sama guru matematika. 12 tambah 1, 1. Ya, ini hanya game aja. 10 tambah 10. Apa? 20 kan jawabannya. Karena nggak ada 20, kembali lagi ke 8. Jam 20. Jam 8 malam kan? Iya kan? Jadi seperti itu ya. Oke, baiklah. Kelompok mana yang mau tampil pertama? Ayo. Ayo kelompok 1 maju. Boleh nanti ketika kelompok 1 maju, kelompok 2-nya menanggapi. Gimana kelompok 1? Kelompok 1 boleh? Berarti kelompok 2 menanggapi. Nanti ketika kelompok 2 maju, kelompok 1 yang menanggapi. Boleh duduk di sini aja. Ayo. Bacakan hasil kalian. Boleh? Atau langsung aja menurut hasil analisis kami. Bagaimana? Udah biar ditanggapi sama kelompok. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut analisis kami, faktor apakah yang paling berperan dalam peningkatan pencemaran udara dan air sungai atau laut? Jawabannya penurun. 2. Wilayah di Indonesia manakah yang mengalami pencemaran udara dan air sungai atau laut tertinggi? Di Jakarta adalah suatu wilayah pencemaran air dan udara karena suatu perubahan keadaan di suatu tempat. Penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas dari manusia. 3. Faktor apa yang menyebabkan perbedaan level
pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat-zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air itu tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan pencemaran udara disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Oke, boleh kelompok 1 memberikan tanggapannya untuk kelompok 2. Baik, tanggapan dari kelompok kami terhadap kelompok 1 yang telah dipaparkan oleh kelompok 1 yaitu pemaparannya sangat baik dan bagus, membuat kami mengerti dan Oke. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dilanjutkan kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pemaparan kami tentang soal faktor apakah yang paling berperan dalam peningkatan pencemaran udara dan air, sungai atau laut, jawabannya penyebab dari dan dampak paling utama selalu terkait dengan manusia. Manusia menjadi penyebab utama dan terbesar terjadinya pencemaran udara. Manusia pula yang merasakan dampak terburuk dari terjadinya pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan salah satu kerusakan lingkungan. Pencemaran udara bisa disebabkan dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contoh faktor alam seperti aktivitas gunung berapi yang mengeluarkan abu dan gas vulkanik. Contoh faktor yang dilakukan oleh manusia yaitu dengan segala aktivitasnya, contoh pembakaran hutan yang menghasilkan asap. Dua, wilayah Indonesia manakah yang mengalami pencemaran udara dan air sungai atau laut tertinggi? Jawabannya adalah di daerah Jakarta. Nomor 3, faktor apa yang menyebabkan perbedaan level pencemaran pada masing-masing jenis pencemaran udara dan air sungai atau laut? Jadi udara di sana menjadi masih segar. Ini dari kelompok kami. Boleh kelompok 1 memberikan tanggapannya. Tanggapan kami untuk kelompok 2, penjelasannya sangat baik dan jelas sehingga kami dapat mengerti dengan baik. Ini dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apa? Lumayan. Alhamdulillah. Berjalan lancar. Apakah senang? Senang. Ada yang merasa saya sedih, Bu? Enggak, alhamdulillah. Karena proses pembelajaran kita berakhir dengan baik hari ini. Jadi, lingkungan itu merupakan hal yang sangat besar untuk kita, hal yang memang kita butuhkan. Tetapi kita tidak sadar merusaknya dengan sengaja. Membakar sampah suka-suka kita, tidak memilah-milah sampah, penggunaan pupuk-pupuk kimia, itu yang menyebabkan lingkungan kita tercemar.
Dengan itu, Ibu harap dengan kita belajar hari ini, Ibu harap ke depan kita bisa menjaga lingkungan kita, baik air maupun udara, karena itu hal yang sangat penting untuk kehidupan atau keberlangsungan hidup kita selanjutnya. Jadi untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan, Ibu harap kalian bisa membaca artikel tentang pencemaran tanah. Karena kita udah membahas tentang udara dan air hari ini, jadi kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Karena itu berkesinambungan daripada efek pencemaran air yang kita bahas hari ini. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnania. Saya merupakan CGP Angkatan 11 Kabupaten Aceh Utara. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Di sini saya ditemani oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Dita SPD dan juga rekan sejawat saya yaitu Ibu Irma Latifah. Baik, langsung saja saya akan memulai percakapan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Adnania. Apa kabar hari ini Bu Irma? Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana dengan Bu Adnania? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Irma ya. Baik, langsung saja pada hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Irma pasca observasi kemarin. Oke, pertanyaan saya yang pertama Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah berlangsung kemarin? Perasaan saya yang pertama tuh deg-degan karena saya belum pernah diobservasi oleh rekan sejawat, biarpun saya pernah dilakukan observasi oleh kepala sekolah, tapi kalau untuk rekan sejawat baru ini, jadi saya sangat deg-degan. Gitu Ibu ya. Alhamdulillah saya senang sekali mendengarnya. Bisa nggak Ibu ceritakan area pengembangan apa yang telah Ibu lakukan di kelas? Terus bagaimana sih langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan di kelas itu tentang pengetahuan dan keterampilan siswa. Langkah-langkahnya seperti yang sudah saya susun di dalam modul ajar kemarin, Bu. Gitu ya, baik Bu ya. Jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan ataupun keterampilan yang sudah Ibu susun di modul ajar. Iya. Oke. Baik, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan? Apakah sudah berhasil atau sudah berjalan cukup baik? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik meskipun ada sedikit kendala. Begitu ya Bu ya? Oke, jadi sudah berjalan dengan baik, tapi masih ada sedikit kekurangan. Bisa nggak Ibu ceritakan di mana ada kekurangan ataupun kendala yang Ibu hadapi kemarin? Kendala yang saya hadapi itu kan ketika saat belajar kelompok, ada siswa yang di dalam kelompok itu tidak aktif. Jadi dia merasa saya malas kayak gitu, jadi nggak aktif. Dia menumpukan semuanya dikerjakan oleh kawannya. Begitu ya Bu Irma ya. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Kenapa siswanya menurut Ibu itu mereka kurang aktif atau tidak ikut terlibat dalam proses pembelajaran? Mungkin saya kurang melakukan pendekatan dengan siswa itu, dan juga ada minat yang tidak sesuai dengan dia sehingga dia tidak aktif. Oke, jadi Ibu merasa pendekatan yang Ibu sampaikan belum sesuai dengan bakat maupun minat belajar mereka ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu Irma. Kira-kira pendekatan seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk anak-anak nanti biar lebih aktif? Rencana saya nanti ke depan, saya ingin membuat kelompok yang sesuai dengan minat mereka. Kan nanti ada siswa kadang yang memang dia minatnya kinestetik, ya berarti saya menyesuaikan dengan kelompok yang sesuai dengan minatnya itu. Oke, baik ya. Jadi kedepannya Ibu akan menyesuaikan ya pembelajaran dengan gaya belajar masing-masing siswa, seperti misalnya kinestetik atau gaya belajar visual dan lain-lain mungkin ya.
Baik, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dengan baik dan memberikan pengalaman pembelajaran yang efektif ya ke depannya. Baik, kira-kira kapan akan Ibu mulai untuk melakukan perubahan yang akan Ibu rencanakan ini? Secepatnya Bu, dalam waktu dekat ini supaya siswa lebih termotivasi ke depan saat proses pembelajaran dengan saya Bu. Ya, baik, terima kasih banyak ya Ibu Irma atas jawaban-jawabannya yang sudah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Juta untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi atau observasi di kelas. Silakan Ibu Juta. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari hasil pengamatan saya pada hari ini, Ibu Adania telah melakukan praktik coaching dengan teman sejawatnya yang telah melakukan supervisi di kelas. Itu sudah berjalan semua. Jadi dari langkah tirta semuanya berjalan dengan baik dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya sampai di sini, namun juga diterapkan nanti setelah kegiatan guru penggerak ini selesai. Jadi dengan adanya kegiatan supervisi dan pasca supervisi seperti ini, jadi bisa saling saling mengkoreksi, saling menguatkan di mana ada kekurangan-kekurangan. Nanti begitu juga sebaliknya, Ibu Irma juga dengan Ibu Dania juga nanti melakukan supervisi balik ya. Jadi ilmu yang sudah didapatkan karena dua-dua juga dari guru penggerak, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi hanya sekian yang dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.